hari ini Rabu tanggal 19 Maret 2025, tepatnya tanggal 19 Ramadan, di Masjid Jabul Salam BDS 1 Kelurahan Balikpapan Selatan, kedatangan rombongan Safari Ramadan dari pemerintah Kota Balikpapan, Haji Rahmat Masud dan Dr. Bagus Setio, yang berketepatan kami dari Masjid Jabul Salam mendapat bertepatan dikunjungi untuk Safari Ramadan dari pemerintah Kota Balikpapan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Balikpapan yang telah sudi berkunjung di masjid kami BDS 1 Balikpapan, yaitu di Masjid Jabul Salam. Kita lihat keseruannya, lihat kehikmatannya dalam rangka Safari Ramadan Kota Balikpapan, dan ini konsumsi telah disiapkan oleh pemerintah Kota Balikpapan yang didukung oleh catering dari Banjarsari Catering, dan ini ibu-ibu kita yang telah mempersiapkan. Sudah waktunya jam 6 kurang 5 menit lagi. Kita sambil menunggu berbuka puasa. Inilah persiapan berbuka puasa. Sudah menunjukkan pukul 18.13 menit, dan kita berbuka nanti di pukul 18.28. Ini seluruh jamaah yang hadir pada hari ini untuk Safari Ramadan pemerintah Kota Balikpapan, Bapak Rahmat Masud dan setelah rombongan telah menyiapkan untuk konsumsi berbuka puasa. Persiapan, ya kan? Nah, persiapan berbuka, lagi berbincang-bincang. Ini tempat akhwat ini untuk berbuka puasa sudah disiapkan dari ibu-ibu kita dari BDS 1 ya. Persiapan untuk berbuka puasa bersama. Ibu, telah siap untuk berbuka puasa, tinggal beberapa menit lagi. Ini budak-budak dari Muslimah Pengajian Muslim BDS 1 yang telah menyiapkan untuk berbuka puasa bersama kita. Ini dari pemerintah kota menyiapkan absen bagi yang hadir pada hari ini. Untuk di sebelah kiri dari Masjid Jabul Salam, bagi awat-awatnya, ada adik kita dan bapak-bapak sekalian untuk persiapan berbuka bersama.
Kayak itu nah. Nah, kayak itu sehat alhamdulillah saya. Kayak. Halo Bude. Bude. Nah ini tim di belakang ini. Baiklah kita sudah berbuka puasa. Seluruh jemaah yang hadir pada bersama tim dari Pemkot ini mudah-mudah buka ada. Baratna sudah buka ya? Jangan makan dulu Baratna ya. Kue dulu. Itu kan ada makan beratnya tuh. Kamu lihat kelihatan. Kenapa pesan aja sebenarnya? Sini aja. Totalnya sudah disebut. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mohon izin pada malam hari ini kita akan melanjutkan rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah Kota Balikpapan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati ataupun yang terhormat tentunya, kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Wali Kota Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Haji Bagus Susetio MM. Terima kasih Bapak sudah hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Bapak Haji Yono Suherman, beserta jajaran unsur Forkopimda Kota Balikpapan atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Bapak Haji Muhaimin, STMT, beserta jajaran pejabat di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Muhammad Hendro. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat sekota Balikpapan. Yang kami hormati ketua dan jajaran pengurus masjid. Yang kami hormati para hadirin yang berbahagia. Selamat datang tentunya, selamat mengikuti rangkaian acara Safari Ramadan pemerintah Kota Balikpapan 1446 Hijriah tahun 2025 di Masjid Jabalus Salam, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan. Pertama-tama, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul bersama-sama tentunya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tentunya salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan umat muslim, yakni Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya. Semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan Allah hingga masa itu tiba. Bapak Ibu hadirin berbahagia, tentunya sekaligus di mana masjid kita adalah mewakili dari Kecamatan Balikpapan Selatan. Terima kasih juga dengan adanya Safari Ramadan ini, antusias warga Pak dari RT 31 dan RT 32, terutama yang muslim. Kami dari pengurus masjid dan semua jamaah Jabalus Salam, terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak yang terakhir kalinya, tapi suatu saat entah itu dalam UMKM ataupun dalam apapun yang melibatkan warga BDS, insya Allah kami kalau diajak datang, insya Allah datang. Mudah-mudahan Bapak juga mendapatkan kesehatan, dapat rahmat dari Allah, sehingga memimpin Balikpapan ini bisa menjadi kota yang baik dan orang Islamnya menjadi Muslim yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan sambutan dari saya. Ucapan terima kasih dari keluarga BDS dan khususnya Masjid Jabalus Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan hangatnya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya jamaah rahimahumullah. Selanjutnya kita akan menyaksikan penyerahan simbolis souvenir Safari Ramadan pemerintah Kota Balikpapan 1446 Hijriah yang berupa 1 unit AC standing 5 PK dan juga tentunya dana hibah senilai 50 juta rupiah. Dengan itu mengundang dengan hormat kepada yang kami hormati tentunya Bapak Haji Abdul Muin selaku Ketua DKM Jabalus Salam, dan juga tentunya Wakil Wali Kota Balikpapan Bapak Bagus Susetio untuk dapat memberikan souvenir kepada pengurus masjid. Bapak silahkan izin. اللهم صل على محمد.
Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih Bapak. Ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu sambutan Wakil Wali Kota Balikpapan yang akan tentunya langsung dibawakan oleh Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Bagus Susetio. Kami silakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, ada permohonan maaf dari Bapak Wali Kota, Bapak Haji Rahmat Masud, karena pagi tadi beliau berangkat ke Jakarta langsung menuju Jeddah untuk menunaikan ibadah umroh. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau dimudahkan dan selamat kembali ke Balikpapan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassala asrofil anbiya'il wal mursalin sayyidina wa safi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wassalatu wassala asrof wa ala alihi wasabi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita banggakan Al-Mukarram Ustadz Hendro dan para alim ulama yang hadir di pertemuan Safari Ramadan pada malam hari ini. Yang saya hormati jajaran unsur Forkompinda Kota Balikpapan. Ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak dan Lanut, ini bukan mengabsen. Ada Pak Gajari dan yang mungkin yang hadir yang lainnya. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kota Balikpapan dan mungkin ada sebagian anggota DPRD Kota Balikpapan yang hadir. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Kota Balikpapan, sekretaris daerah, para asisten, kepala-kepala OPD, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan sampai di lingkungan RT di Kelurahan Damai Bahagia. Yang saya hormati pimpinan pengurus Masjid Jabalus Salam, betul ya Pak Haji ya? Beserta tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah rahimakumullah. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu mendapatkan syafaat sampai dengan yaumil akhir. Pada kesempatan ini marilah kita juga berdoa kepada sanak saudara dan handai tolan kita yang kebetulan pada hari ini atau malam hari tidak bisa hadir karena kurang enak badan atau sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan bisa disembuhkan dan beraktivitas kembali. Amin. Kami atas nama pemerintah Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Jabalus Salam karena telah menerima kami pada rangkaian acara Safari Ramadan yang ke-6. Betul ya Pak Sikda? Dan sekali lagi ini kita menginjak hari yang ke-20. Betul ya? Kalau menurut hadis 10 bulan yang terakhir mudah-mudahan kita mendapatkan terbebas dari api neraka. Dan 10 terakhir ada hari yang namanya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar.
Kita berharap semua jamaah yang hadir pada malam hari ini bisa menyelesaikan sampai dengan puasa 30 hari ke depan. Mudah-mudahan juga dimudahkan karena pada bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda. Membaca Al-Quran, tadarus Quran, kemudian qiyamul lail, tarawih, tahajud, dan mungkin beberapa ibadah-ibadah yang lain yang kita bisa lakukan. Dan saya mengingatkan ada kewajiban zakat fitrah. Mudah-mudahan kita tidak lupa. Dan kita doakan semuanya untuk tahun ke depan bisa kembali untuk bertemu di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya menyampaikan pesan kepada keluarga yang punya berkemampuan untuk selalu membelanjakan pada saat puasa ini tidak berlebihan. Dan jika kepada anak-anak kita juga selalu memberikan pemahaman untuk tidak melakukan kegiatan yang membahagiakan orang lain. Kita berikan supaya mereka juga ikut beribadah. Dan tentunya ini menjadi hal yang paling utama, apalagi kondisi sekarang kita tahu bahwa ada perubahan iklim yang sangat ekstrim. Kita juga berharap Bapak Ibu semua bisa menjaga kebersihan, kesehatan, sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini bisa dengan baik. Kemudian saya juga menyampaikan mohon doa kepada warga kota Balikpapan, wabil khusus jamaah Masjid Jabalus Salam. Sekaligus mohon ridho Allah supaya kami, Pak Rahmat dengan saya, tetap istiqomah, amanah dalam memimpin kota Balikpapan. Kita punya tantangan yang cukup besar, terutama yang ada di Damai Bahagia, Kelurahan Damai Bahagia, untuk selalu menjaga fasilitas publik, menjaga kebersihan lingkungan. Dan kita berharap kami atau seluruh warga kota Balikpapan bersama pemerintah kota Balikpapan dimudahkan untuk mewujudkan kota Balikpapan menjadi kota global, nyaman untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman. Bulan Ramadan tebarkan salam. Cakepnya nggak ada ini. Bulan Ramadan tebarkan salam. Tambah silaturahmi bersama teman. Wahai jamaah Masjid Jabalus Salam, makmurkan masjid, tingkatkan iman. Balikpapan, kubangun, kubela dan kujaga. Balikpapan, kubangun dengan amal, kujaga dengan iman, dan kubela dengan doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mohon izin saya balas pantunnya boleh Pak? Bersama kekasih penonton kokos. Cakepnya mana? Iya. Penontonnya di Kota Palu. Terima kasih Bapak bagus, sehat selalu. Asik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita sudah saksikan tadi penyerahan safari Ramadan ataupun souvenir safari Ramadan. Kita juga sudah saksikan bersama tentunya sambutan hangat oleh Wakil Wali Kota kita yang tercinta. Dan tentunya selanjutnya kita akan masuk kepada rangkaian inti pada malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah sholat tarawih, kita akan mendengarkan sejenak tausiah yang tentunya secara singkat akan dibacakan ataupun dibawakan oleh yang kami hormati Bapak Ustadz Muhammad Hendro. Kepadanya kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda bi ihsani ila yaumiddin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir insyaallah di tempat yang diberkahi oleh Allah, Masjid Jabalus Salam BDS 1, dalam rangka Safari Ramadan pemerintah Kota Balikpapan. Semoga kehadiran kita mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, Bapak Dr. Insinyur Haji Bagus Susetyo. Yang saya hormati jajaran Forkompinda Kota Balikpapan, ada Pak Kapolres datang, Pak Dandim, Pak Kajati, dan lain-lain. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Kota Balikpapan, Pak Muhaimin hadir. Kemudian para bapak-bapak dari pimpinan DPRD Kota Balikpapan serta yang hadir. Para jamaah sekalian yang saya hormati Takmir Masjid atau pengurus Masjid Jabalus Salam BDS 1. Dan hadirin semua yang berbahagia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan satu syariat, dan syariat itu bisa kita kerjakan dengan baik, dengan hati yang bersih, dengan ikhlas, maka insya Allah syariat itu akan membawa manfaat dan kebaikan bagi kita. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah puasa. Ibadah puasa itu ibadah yang disyariatkan oleh Allah jauh sebelum Nabi Muhammad. Maka di dalam Quran ayat 183 Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum." Sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat sebelum kamu. Jadi jauh sebelum kita puasa itu sebenarnya. Umat Muhammad itu, umat akhir zaman juga diwajibkan oleh Allah yang puasanya jauh lebih ringan juga dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Jamaah rahimakumullah. Lalu apa manfaat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ibadah puasa ini sampai pada umat yang terakhir? Disebutkan oleh Allah pada ayat 183 bagian akhir, la'allakum tattaqun. Semoga dengan menjalankan ibadah puasa itu engkau menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, takwa itu derajat yang paling tinggi menurut pandangan Allah. Maka dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah mengatakan begini, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhanmu adalah orang yang paling bertakwa. Di sisi lain, di dalam berbagai ayat yang tersebar di dalam berbagai surat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karakter ketakwaan. Jadi orang bertakwa itu bukan hanya baik di hadapan Tuhannya saja, tapi juga memiliki karakter atau sifat yang sangat mulia.
Baik sifat itu berkaitan dengan keimanan, ketaatan kepada Allah, sikap pergaulan, sikap sosial dan lain-lain. Itu dijelaskan oleh Allah dalam berbagai ayat. Di antaranya Allah jelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 134. Apa karakter ketakwaan itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada 4 yang disebut oleh Allah pada ayat itu. Yang pertama kata Allah, orang yang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis syarra wad dharra. Orang yang mau menginfakkan hartanya ketika dia sulit atau ketika dia mudah. Ketika dia kaya ataupun ketika dia miskin. Ketika ia dalam keadaan kekurangan ataupun dia dalam keadaan kelebihan. Yunfikuna fis syarra wad dharra. Ini karakter yang pertama. Sehingga puasa itu mengajarkan kita apa? Nilai kepedulian sosial. Maka kenapa Rasulullah itu seorang manusia yang rajin bersedekah, rajin berinfak, tapi lebih rajin lagi ketika hadir di bulan Ramadan. Jauh lebih rajin. Satu ketika akan terjadi perang Tabuk. Di Madinah sendiri itu dalam keadaan krisis atau paceklik. Rasulullah mengumumkan, wahai kaum muslimin, kita akan mempertahankan akidah kita akan melakukan perang Tabuk. Kita nggak punya uang. Lalu datanglah Umar bin Khattab, membawa harta yang begitu banyak. Lalu ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Umar, mana yang untuk keluargamu? Karena saking banyaknya dibawa oleh Umar bin Khattab itu, mana untuk keluargamu? Dijawab oleh Umar, ya Rasulullah, hartaku yang kuinfakkan untuk umat ini separuh, yang separuh lagi saya tinggalkan untuk keluarga saya, separuh dari hartanya. Tidak lama datang lagi Abu Bakar As-Siddiq, membawa harta yang tidak kalah banyaknya daripada harta yang dibawa oleh Umar bin Khattab. Ditanya lagi oleh Rasulullah, hai Abu Bakar, mana untuk keluargamu? Ya Rasulullah, keluargaku cukup aku tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Bayangkan, cukup ku tinggalkan Allah dan Rasulnya saja. Rupanya ketika menyampaikan itu, Umar ingin, dia tidak mau kalah dengan Abu Bakar dalam persoalan infak. Tapi faktanya Abu Bakar seluruhnya dikasihkan. Maka dia katakan, Umar, dalam persoalan ini saya tidak bisa menyaingi dengan Abu Bakar. Itu yang syarra. Menginfakkan hartanya dalam keadaan ia berlebih. Dalam keadaan ia punya. Tapi kita perlu tahu juga pada zaman Nabi tidak semua orang-orang berada di sekitar Nabi itu orang kaya. Tapi kalau semangatnya untuk berinfak, semangatnya untuk memberikan sebagian hartanya tinggi, maka datang sahabat yang lain. Karena dia miskin, dia cuma bawa segenggam kurma saja, Pak. Segenggam kurma. Karena saking sedikitnya itu, maka ada orang munafik bilang, Allah nggak memerlukan kalau infaknya cuma segenggam kurma. Kata orang munafik itu. Lalu orang itu dibela Nabi. Apa kata Nabi? Sungguh sangat mulia engkau telah menginfakkan segenggam kurma untuk perjuangan umat ini. Yunfikuna fis syarra wad dharra. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan mudah, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin. Semangat untuk berbagi itu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah menyuruh Bapak agar kalau berinfak itu sesuatu yang terbaik.
Maka kalau bapak-bapak sering dapat WA itu ya, di WA itu kalau suruh infak, infaklah yang terbaik. Itu memang ada dasarnya memang dalam Quran. Jadi di dalam surat Al-Imran ayat 92 itu Allah katakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kata Allah, lan tanalul birra. Wahai manusia, wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya engkau tak pernah bisa mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menginfakkan sesuatu yang paling kamu cintai. Jadi menginfakkan sesuatu yang paling dicintai. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kau infakkan, Allah itu tahu. Biar orang tidak tahu, Allah tahu. Mengajari kita apa? Untuk ikhlas berinfak. Di hadapan orang, di belakang orang. Hari ini kita saksikan ada penyerahan bantuan, bagian daripada infak. Dari pemerintah Bapak ya? Dari pemerintah. Kepedulian. Gitu ya. Jamaah rahimakumullah. Salah seorang sahabat Nabi gitu ya, ketika mendengarkan ayat ini gitu ya, itu tiba-tiba langsung menghadap Rasulullah SAW. Abu Talhah Al-Ansari namanya orangnya. Abu Talhah Al-Ansari itu orang yang kaya di kota Madinah. Dia dari kaum Ansor yang menerima Nabi. Abu Al-Ansari itu ketika mendengarkan ayat itu, lalu dia paham dengan ayat itu, dia datangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku dengar apa yang Allah turunkan kepada dirimu, bahwa diriku tak akan pernah bisa mencapai kebaikan yang paling sempurna kecuali aku menginfakkan sesuatu yang paling aku cintai. Ya Rasulullah, aku banyak kebun, aku banyak harta. Di antara kebunku dan hartaku itu ada satu yang paling aku sayang dan paling aku cintai dan tidak pernah punya keinginan aku jual. Apa itu? Kebun kurma yang berada di depan masjidnya Nabi. Namanya kebun Bairuha. Jadi kebun kurmanya subur, kurmanya manis. Kemudian di tengah kebun kurma itu ada mata airnya, jernih dan dingin. Rasulullah itu sering mampir minta izin dengan Al-Ansari itu untuk mampir di situ, untuk makan kurmanya dan minum airnya. Jadi Talha Al-Ansari mengatakan, ya Rasulullah, aku infakkan kebun itu karena sesungguhnya aku ingin melaksanakan ayat yang baru saja turun, bahwa aku tidak bisa mencapai manusia yang paling sempurna dalam amalku kecuali dia menginfakkan apa yang terbaik untuk dirinya. Coba diberikan. Ya Rasulullah, saya sedekahkan harta itu, kebun itu. Tapi oleh Rasulullah, kebun itu saya kembalikan kepada engkau, bagikan kepada sanak kerabat kamu. Akhirnya diterima oleh Talha Al-Ansari. Jadi kebun itu tetap dipelihara, tapi hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar. Yunfikuna fis syarra, menginfakkan dalam keadaan dia. Jamaah rahimakumullah. Satu ketika Madinah itu mengalami musim kemarau yang panjang, Bapak. 1 tahun lebih nggak ada hujan. Satu-satunya sumur di kota Madinah itu yang masih ada airnya itu miliknya orang Yahudi pada waktu itu. Roma namanya. Jadi satu sumur yang ada di kota Madinah itu. Sumbernya besar, airnya jernih. Tapi karena dia orang Yahudi, kadang-kadang dalam berbisnis tidak menggunakan etika yang baik, gitu ya, dijual air itu mahal. Sehingga orang muslimin itu kalau antri itu panjang dan harganya mahal betul, Bapak. Mahal betul harganya. Dijual sengaja mahal. Para sahabat menyaksikan fenomena di situ. Orang muslim antri yang punya uang bahkan tidak bisa membeli air kecuali hanya sekedar untuk minum. Dia nggak bisa mandi. Di antara sahabat lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah di antara para sahabat itu yang bisa membeli sumur itu?
Lalu Nabi mengumpulkan jamaah di antara para sahabatnya. Adakah di antara kamu yang bisa membelikan sumur itu, yang membeli sumur itu? Siapa yang bisa membeli sumur itu lalu akhirnya dipergunakan untuk penduduk Madinah ini, nanti di akhirnya dia masuk surga. Coba, itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Rupanya si Utsman bin Affan itu dengar kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengar dia. Begitu dengar, dia tidak banyak bicara, dia langsung menemui yang punya sumur. Gimana kalau sumurmu itu saya beli? Apa kata orang Yahudi? Sumurku tidak akan pernah aku jual. Karena sumurku itu menghasilkan uang yang luar biasa banyak ketika pada musim kemarau. Tapi Utsman bin Affan gak pernah putus asa. Karena dia percaya apa yang dikatakan, siapa yang bisa beli sumur itu, lalu airnya dipergunakan masyarakat Madinah, dia masuk surga nanti di akhirat. Kata Rasul, dia percaya betul. Didatangilah rumah itu berkali-kali. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan itu salah satu negosiator yang luar biasa ketika berbisnis. Didatangi berkali-kali. Kalau tidak salah sampai ke yang ke-7 kali didatangi. Jual sumurmu. Akhirnya Utsman bin Affan bilang, separuh saja, tidak usah banyak-banyak. Separuh saja coba. Orang Yahudinya bilang, bagaimana kok sumur dibeli separuh? Dijawab, nanti kita atur. 1 hari saya pakai, 1 hari kamu pakai. Itu namanya separuh-separuh. Nanti berikutnya saya lagi, berikutnya kamu lagi. Mau tahu berapa harganya Bapak? Orang Yahudi minta 12.000 dirham. Kalau kita kalikan sekarang dengan uang sekarang itu sekitar 53 miliar harganya. Coba bayangkan saja. Dibeli oleh Utsman bin Affan. Jadi 53 miliar dibeli oleh Utsman bin Affan. Ya, sebentar lagi ya. Jadi setelah dibeli apa? Oleh Utsman diumumkan, hari ini sumurnya milik saya. Maka silahkan penduduk Madinah ambil air untuk 2 hari. 2 hari, banyak ngambil air 2 hari. Setelah 2 hari, besok ganti yang punya sumur. Nggak laku airnya Bapak. Begitu nggak laku, dijual lagi sama Utsman bin Affan. Luar biasa. Sayang waktu kita nggak banyak, maaf. Saya kira demikian. Jadi satu saja yang bisa saya sampaikan, mesti ada 5 di ayat itu. Bahwa puasa mengajarkan kita yunfikuna fisyarra wa dharra. Kepedulian terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk peduli terhadap siapapun yang berada di sekitar kita yang perlu perhatian, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf sebelumnya sempat Hadalallahu wa iyyakum ajmain wa afa minkum. Mohon maaf tidak ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas tausiahnya. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya selanjutnya kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dengan itu mohon izin khusus untuk malam hari ini kita akan melaksanakan sholat rakaat dengan 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih dengan 2 rakaat 1 kali salam, dan witir 3 rakaat dengan 1 kali salam. Dan izin yang akan bertindak sebagai imam yaitu Bapak Ustadz اللهم إلهمنا يا الله بليلة القدر اللهم أكرمنا يا الله بليلة القدر الذي خير من 1000 الشهر الذي لها فيها أجر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد 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 اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
عليه وسلم.